Lagunya Tia nih. Mana rambut gue bolong? Selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring dan online pada minggu keempat sesudah Pentakosta ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah ini Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP.
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PKP. Shalom, selamat malam. Ibu-ibu yang ada ikut Zoom di rumah masing-masing maupun ibu-ibu yang ada di gedung gereja. Saya atas nama pengurus mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini, pembawa firman-Nya adalah Penatua Nyonya Desi Kue Sompotan dengan tema tidak membedakan. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua kaum perempuan Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta untuk beribadah dan menikmati persekutuan dengannya. Marilah berdiri menghadap Tuhan dan dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami PKP Shalom Tuhan akan mengadakan ibadah rutin setiap minggu Tuhan. Sebelum kami beribadah, membaca firman dan merenungkannya Tuhan, serta memuji akan nama-Mu Tuhan, kami minta kepada-Mu Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, selama kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, buat ibu-ibu yang mengikuti Zoom dari rumah Tuhan, Engkau memberikan sinyal yang baik ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan senantiasa memuji akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur, pujian Mazmur dari Mazmur 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihani aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut
tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di Siapakah dalam yang dunia akan orang bersyukur mati? kepadamu di dalam dunia Lesu orang mati? aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi Setiap tempat malam tidurku aku dengan mengenang air tempat tidurku mataku. dengan Aku air mataku. membanjiri Aku ranjangku. Mataku mengidap Ranjang. karena sakit hati. Rabun karena semua Rabun karena lawanku. semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar Sebab tangisku. Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Tuhan menerima Semua doaku. musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu Mereka dalam mundur dan sekejap mata. dalam Sebelum kita mendengar pemberitaan firman, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian jemaat Gita Bakti nomor 61. Selamat malam ibu-ibu PKP yang kekasih yang kini berada di rumah mengikuti ibadah secara online. Baiklah, kita bertemu kembali dalam ibadah PKP pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini kami boleh datang beribadah pekat PKP. Biarlah Tuhan dalam keadaan dan situasi pandemi COVID yang belum selesai, kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Diamkan suara di dalam hati kami, biar hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biarlah kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, jika memungkinkan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, di sampingnya Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan
sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu pelekat PKP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai perempuan kita ditakdirkan memiliki sifat atau karakter untuk memelihara dan mengasuh. Itu tampak jelas ketika kita menyandang gelar sebagai seorang ibu. Ada yang dikaruniai Tuhan lebih dari satu orang anak. Dan tiap anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada juga anak yang mempunyai kelakuan yang kadang-kadang membuat kita kesal, jengkel, mau marah, ya. Jika kita punya anak lebih dari satu. Yang satu katakanlah 2. Yang satu menurut sekali. Nggak usah dibilangin, pulang sekolah langsung belajar. Terus mau membantu di rumah. Kalau dibilangin apa-apa, iya mah, ini iya mah, selalu baik, menurut. Tetapi anak yang satu lagi, begitu pulang sekolah disuruh belajar, iya mah, tapi hanya iya mah, tangannya itu di gadget. Lalu kalau kita tanya, itu belajar apa enggak? Ya iyalah belajar, walaupun kita tahu sebetulnya dia enggak belajar. Kalau kita bilang bantuin mama dong, tolong ini, tolong itu. Aduh mama gimana sih, kita kan capek. Kadang-kadang itu membuat kita kesal. Aduh ini anak kok susah banget ya kalau diomongin. Seperti itu. Namun demikian, sebagai seorang ibu, kita tetap mengasihinya. Kita memperlakukannya sama dengan anak-anak yang lain. Kita tidak membeda-bedakannya. Bukankah begitu ibu-ibu? Ya kan, pastilah. Saya juga gitu, walaupun anak saya cuma 1, tapi suka gitu juga. Nah ibu-ibu yang kekasih, nas Alkitab yang kita baca tadi menggambarkan hal itu. Dan tema renungan khotbah malam ini diberi judul Tidak Membedakan. Ibu-ibu pelekat PKP yang dikasihi Tuhan Yesus, nas Alkitab kita menceritakan tentang proses pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Kota Yerusalem sempat diduduki dan dihancurkan oleh pasukan kerajaan Babilonia. Umat Israel kemudian dibuang ke Babel. Ketika mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem, diupayakan untuk merenovasi kota Yerusalem. Dimulai dengan pembangunan kembali bait suci yang dipimpin oleh Ezra. Sementara pembangunan kembali tembok Yerusalem
dipimpin oleh Nehemia yang merupakan bagian dari nas Alkitab kita malam hari ini. Pembangunan itu merupakan kegiatan yang besar. Bayangin satu kota yang mesti direnovasi. Karena tidak hanya tembok kota Yerusalem yang perlu dibangun kembali. Bilik-bilik tempat tinggal para budak di Bait Allah dan para pedagang perlu juga direnovasi. Dari sini kita melihat ada dua hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, pekerjaan ini memerlukan keterlibatan banyak orang. Dalam pasal ini kita mendapat gambaran tentang hal itu. Pada ayat yang pertama dicatat keterlibatan imam besar dan para imam lainnya. Pada ayat bacaan kita malam hari ini di ayat 31 dicatat nama Malkia yang adalah seorang tukang emas. Dua profesi yang sangat berbeda, imam besar dan para imam lainnya, dan juga seorang tukang emas. Profesi yang sangat berbeda. Tetapi mereka kompak mengerjakan kegiatan yang sama, yaitu sama-sama merindukan agar tembok kota Yerusalem dapat kembali berdiri kokoh. Harapan yang sama telah menyatukan mereka untuk memberi diri tanpa membeda-bedakan status sosial mereka. Imam besar dan para imam lainnya tidak merasa dirinya lebih tinggi dari tukang emas. Mereka satu hati dan fokus untuk mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam keberadaan kita di Jemaat Shalom, kita juga diperhadapkan dengan upaya untuk terus melakukan pembangunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah upaya membangun persekutuan jemaat. Dan ini jauh lebih sulit. Pembangunan fisik bertumpu pada uang. Kalau uang tersedia, maka pembangunan fisik dapat dengan segera dilaksanakan. Jika kas jemaatnya mencukupi, ada banyak berkelebihan, tentu kita ingin, wah ini bisa dibongkar di situ ya, wah itu dibikin ruangan ya untuk tim IT, untuk multimedia, oh di sebelah ini. Itu dapat dengan segera dilaksanakan. Tetapi membangun persekutuan jemaat, orientasinya bukanlah uang. Diperlukan kesediaan untuk memberi diri tanpa membedakan satu sama yang lain. Dan hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kesediaan kita untuk menerima dan melayani tanpa membeda-bedakan. Para budak di Bait Allah dan pedagangnya juga mendapat perhatian dalam upaya pembangunan tembok Yerusalem. Bilik tempat tinggal mereka pun diperbaiki. Sekalipun mereka adalah
kelompok masyarakat yang tergolong rendah, tetapi mereka diperlakukan sama. Mereka tidak dibedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, begitulah seharusnya kita lakukan dalam membangun persekutuan jemaat. Semua harus diperhatikan dan mendapat pelayanan yang sama. Jangan sekali-kali membeda-bedakan warga jemaat, apapun sukunya, bagaimanapun status sosialnya, dan keadaan ekonominya. Pada ayat bacaan kita pada malam hari ini di ayat 31 dikatakan Malkia yang seorang tukang emas, dia dapat bekerja sama dengan imam besar dan para imam lainnya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita rindu agar persekutuan kita di Shalom, khususnya di lingkupan PKP, persekutuan kaum perempuan, terus bertumbuh dalam suasana penuh kasih dan penuh kehangatan. Kita memang berbeda satu sama lain, tetapi jangan membeda-bedakan. Ibu-ibuku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah pembangunan kembali tembok kota Yerusalem dalam nas Alkitab kita memberi inspirasi dan motivasi kita untuk sedia memberi diri kita dalam membangun persekutuan. Semua kita dapat terlibat, baik pengurus PKP, anggota PKP, serta warga jemaat. Kita semua dapat terlibat di dalam persekutuan kita dengan tidak melihat latar belakangnya. Kita tidak membedakan siapa yang mau terlibat dalam pelayanan dan siapa yang akan dilayani. Dengan demikian, kita dapat bersekutu di dalamnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan di atas semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Marilah menyanyi puji Tuhan.
kasih, sebelum kita masuk di dalam menyampaikan doa syafaat kita akan mendengarkan kesaksian berupa pengalaman iman dari Ibu Ita Waroy. Untuk itu kita dengarkan bersama. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih pada pengurus yang sudah memberikan waktu untuk saya dapat bersaksi. Selamat malam Ibu semua. Saya bersaksi bukan bernyanyi ya, karena saya nggak bisa nyanyi. Jadi ceritanya saya sakit waktu pertengahan bulan saya sakit batuk sampai awal bulan Juni saya mengalami penyakitan, ada seperti radang di bawah lidah saya. Nah, waktu tanggal 8 saya nemani suami saya vaksin ke puskesmas, saya terus berobat. Nah, ketika saya berobat, saya katakan kepada dokter, ternyata penyakit mulut ini di bagian sakit gigi. Sebenarnya sakitnya nggak sakit Bu, tapi mengganggu aja. Karena ada teman saya yang dekat di sini, saya kasih lihat. San, coba lihat mulut saya ada apa sih? Jadi ternyata ada gelembung di mulut saya, itu di bawah lidah sebelah kiri Bu ya. Jadi seperti kalau kita kena minyak panas itu gelembung gitu. Nah, ketika saya di dokter, saya bilang, "Dok, saya sakit ini, mulut saya." Dia lihat, dia buka. Dia bilang, "Oh, ini Ibu, kalau Ibu telat datang, lidah Ibu tidak bisa bergerak lagi." Lalu saya bilang, "Aduh, jadi gimana, Dok?" "Iya, saya over ke rumah sakit daerah, rumah sakit Tangerang sini." Kebetulan saya sudah pindah jam sosteknya sudah saya BPJS-nya sudah saya pindahkan ke daerah sini. Jadi pindah ke rumah sakit Tangerang. Nah, dokter yang nangani mulut saya ini adanya hari Selasa. Berarti Selasa tanggal 15. Saya berpikir, aduh saya tinggal 15 ditugaskan dengan pengurus saya jadi PR. Langsung saya kabari Ibu Olvan, saya minta maaf saya nggak bisa bertugas karena mulut saya sakit. Tunggu sampai hari Selasa. Jadi ketika hari Minggu sesudah ibadahi MPT, lidah saya tuh sudah mulai rasa sakit. Nggak tahu mungkin stres atau gimana, mulai rasa sakit, ini udah keluar rasa sakitnya. Saya mikirin karena dikatakan mau bedah mulut. Nah, sementara saya kan kalau berhubungan dengan dokter tidak mempunyai sakit-sakit yang berat sekali, apalagi dengan bedah. Saya takut. Suami saya juga takut. Kalau gimana kalau bedah gitu. Jadi kita Nah, setelah hari Minggu itu saya mulai sakit. Hari Senin saya tak datang lagi ke teman saya lihat. Coba besok saya mau ke dokter, coba lihat mulut saya lagi, saya bilang. Saya kasih lihat. Jadi lidah saya ini ke samping ke kanan sudah rada sakit ini yang sakit ini. Terus dilihat, waduh kok makin merah tak? Saya semakin takut. Besoknya hari Selasa saya harus berobat, tapi sebelum saya pergi ke dokter saya berdoa, Tuhan kalau bisa tolong saya jangan sampai alat-alat dokter gigi itu seperti sendok atau yang kayak garpu atau kayak apa itu nggak mau saya disentuh dengan mulut saya ini. Jangan sampai alat-alat dokter itu masuk ke mulut saya. Nah, saya berdoa, suami saya berdoa, saya pergi sampai di sana, sampai di rumah sakit, saya ngikutin ibadah pelepasan suami Mia.
Saya ingat itu. Saya ikut ibadah, selesai ibadah, ada beberapa orang, saya bikin status di WA, ada beberapa orang menyapa saya lagi ngapain. Saya bilang. Tapi sebelumnya saya berdoa, saya juga minta bantu doa sama Kak Linda, khususnya kepada pelayan PT, kalau saya mau berobat. Dan hari Selasa yang lalu, tanggal 8 itu, tanggal 15 itu, enggak yang lalu, pas tanggal 15 itu, saya minta doa kepada Olvan, tolong didoakan saya. PF-nya itu Pak Mangiri. Nah, saya berdoa, saya didoakan, saya rumah sakit. Setelah sampai di ruangan dokter, saya katakan, dokter saya sakit ini. Kalau sudah mulai rasa sakit, biasanya hanya mengganggu saja. Dokter bilang, waduh ibu untung belum terlambat. Kalau terlambat dikit ya seperti dokter Puskesmas bilang, kalau misalnya ibu telat, ibu sakitnya ini akan dibedah. Jadi kata dokter, saya kasih obat ya ibu, dikasih obat 3 macam. Udah dikasih anjuran, dikasih obat, saya lupa nama obatnya, saya ambil sambil di farmasi, saya udah selesai lah ya, sudah selesai urusan saya. Suami saya telepon, gimana nih? Apa jadi operasi? Saya bilang puji Tuhan tidak. Pulang saya ke rumah, saya minum obat yang sudah makan, saya minum obat yang siang. Dan malamnya itu saya mulai minum obat yang 3 macam ya, mulai yang dokter kasih 3 macam. Saya minum obat. Nah, sorenya tuh hari Seninnya saya telepon saya enggak hari Seninnya. Ya saya berobat, saya minum obat malamnya itu sesudah saya minum obat, saya berdoa supaya Tuhan bekerja dengan obat ini jangan sampai penyakitnya terlampau parah. Saya tidur ibu-ibu. Nah, di dalam tidur saya antara sadar dan tidak, saya merasa sakit. Di tempat lidah saya sakit, di bawah lidah saya sakit. Saya antara sadar juga saya bilang, tadi sudah minum obat yang dokter kasih, obat nyeri. Sesudah itu enggak ini ya, saya enggak tahu lamanya seberapa lama. Terus saya tersadar bangun. Nah, bangun saya itu kok tiba-tiba saya lihat ada karang di bawah lidah saya, tepat di tempat penyakit saya itu. Jadi karangnya sudah saya ukur 2,5 cm. Saya kira segini lah ibu. Nah, itu yang ada di mulut saya. Langsung saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau memang ini penyakit dari orang yang jahat, saya terima kasih karena Tuhan melindungi saya. Tapi terlebih itu saya berterima kasih Tuhan mau menyembuhkan penyakit saya. Jadi sudah setengah jam, 10 menit lah saya merasakan ini penyakit saya terkaget-kaget. Saya bangunkan suami saya. Saya bilang, Pi, kamu ada rasain apa? Ada apa gimana gitu loh, maksud saya apakah ada merasa guncangan atau gimana? Nah, suami saya bilang enggak, kenapa? Bangunlah, Pi, lihat ini ada batu karang sebesar ini dari mulut saya. Dari dalam mulut saya. Dia bilang, saya tidak percaya nih kiriman orang. Saya enggak bilang ini kiriman orang atau gimana. Kalau secara manusia, saya bilang gini, Pi, tapi secara manusia, Pi, kalau memang ini obat yang saya minum tadi malam, kalau keluar dari dalam perut saya akan kesedak di dalam leher saya. Karena ini bukannya kecil, saya bilang. Dan mungkin akan juga nyangkut kesedak dan nyangkut di lidah saya. Tapi saya bilang saya yakin tidak. Ini Tuhan berkarya. Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Tuhan beroperasi dalam itu. Nah, sampai jam 5 saya nggak bisa tidur. Memikirkan ini batu, Bu. Nah,
Setelah itu saya tidur sebentar, saya bilang saya harus tidur, saya harus istirahat. Besok saya mau masak, mau gitulah ceritanya. 6:30 saya udah bangun, saya kerja. Tapi dalam pemikiran saya sebagai manusia, ini batu kenapa dia ada di mulut saya? Nah, hari Selasa ya, Ibu. Hari Rabu sore saya telepon ke adik-adik saya tanya dengan keponakan saya yang kerja perawat, saya bilang, Mami ada dapat batu ini di dalam mulut Mami. Terus keponakan saya itu bilang, itu mungkin dari kelenjar air liur. Saya bilang gini, oke, ini dari kelenjar dari air liur. Tapi kenapa ini ada di mulut Mami, tapi Mami tidak mengeluarkan darah, seperti operasi harus mengeluarkan darah, harus merasa sakit. Terus adik saya bilang, kamu mengkali ada nyakitin hati orang. Tapi saya bilang, saya tidak mau berpikir yang jelek, saya tidak mau berpikir yang macam-macam, tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang menyembuhkan penyakit saya. Begitu juga asal saya bercerita kepada orang, pertama sekali saya cerita kepada adik-adik saya, yang kedua saya cerita kepada pelayan PT, dan mungkin dari cerita-cerita yang saya sampaikan kepada adik-adik saya, kepada teman, mungkin itu kiriman orang, tapi saya nggak percaya dengan kiriman orang. Saya percaya ini Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Dan teman saya lagi yang sudah saya ceritakan, dia bilang gini, iya Taya, kalau kiriman orang itu berbentuk rambut atau paku-paku, tapi ini batu. Dan saya bilang gini, saya mau memastikan hari Selasa saya akan berobat lagi. Karena dokter bilang hari Selasa tanggal 15 dan Selasa tadi tanggal 22 saya harus kembali ke dokter. Nah, saya kembali, saya bawa ini batu ini. Saya tanya dokter, saya sudah sembuh, tapi saya mau menanyakan ini penyakit saya. Terus dia lihat mulut saya, dia congkel tuh udah pakai sarung tangan, dia congkel mulut saya. Iya Ibu, udah nggak ada bekas lagi katanya. Nah itu dok, saya mau tanya, kenapa ini ada keluar dari mulut saya benda ini? Saya bilang. Tapi dokter bilang, oh gini Ibu, ini Ibu punya penyakit, seperti keponakan saya bilang, itu tersumbat kelenjar air liur Ibu, dan itu di dalamnya sudah bernanah. Jadi penyakit saya ini ada nanahnya gitu. Terus kenapa ya malam itu saya keluar ini? Saya bilang sama dokter, dokter Tuhan Yesus saya baik ya, saya dioperasi, saya sembuh, saya dikeluarkan batu ini keluar dari mulut saya, tapi saya tidak ada merasa sakit dan tidak ada merasa air darah itu keluar. Kata dokter, enggak Ibu, ini memang penyakit Ibu. Nah, saya sudah yakin kalau memang ini Tuhan yang menyembuhkan penyakit saya, Tuhan mengoperasikan penyakit saya karena saya berdoa tidak mau alat-alat dokter masuk ke mulut saya. Tadi sudah pasti saya sudah memastikan ke dokter, tapi memang ini bukan batu dari kiriman manusia, tetapi ini Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Saya hanya mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Dari saya menemukan batu ini, saya nggak bisa nyanyi kan. Kalau memang masalah nyanyi, ya Bu Joyce tahu sendirilah suara saya gimana. Saya tidak bisa bernyanyi. Dan saya hanya mengucap syukur, saya berdoa, hanya mengucap syukur, nggak bisa mengatakan apa-apa. Jadi ternyata penyakit saya ini batu ini dari batu air liur tersumbat. Nah, ibu-ibu, saya menceritakan ini bukan hanya kesombongan yang saya sampaikan, Tuhan memelihara saya, tapi ketika kita sakit, kita merasa susah, kita boleh serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin mujizat ini terjadi kepada saya, ini kecil ya ibu-ibu.
mungkin ada mujizat-mujizat yang lebih besar lagi Tuhan berkarya dalam kehidupan ibu-ibu. Jadi hanya saya mau menyaksikan malam ini, saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara kita. Seperti tadi Bu Desi awal-awal khotbah mengatakan, mempunyai anak itu macam-macam sifatnya. Saya merasa, Tuhan, saya tidak layak memang di hadapan Tuhan. Saya tidak mempunyai kelebihan seperti yang lain-lain. Tapi saya mau mengikut Tuhan dan saya berterima kasih Tuhan memelihara saya. Jadi ibu-ibu mungkin kesaksian saya ini bisa membuat kita tidak putus asa dan kita selalu berpegang dan berpegang teguh dan kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kesaksian saya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Olvan yang sudah memberikan waktu. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, baiklah sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kebersamaan yang indah, sekalipun saudara-saudara kekasih, ibu-ibu kekasih ada di rumah masing-masing. Tapi kami bersuka cita, kami sudah boleh menggumuli firman-Mu, firman yang mengingatkan kami untuk selalu bersatu, tidak membeda-bedakan dalam tugas dan pelayanan kami. Terlebih untuk pengurus Pelkat PKP dan seluruh anggota. Biarlah Tuhan ingatkan senantiasa untuk saling bergandengan tangan satu dengan lainnya, saling menguatkan, saling berjalan bersama dalam tugas dan pelayanan yang memang senantiasa, selalu bahkan setiap saat bertemu dengan pergumulan, bertemu dengan gelombang dan badai dalam pergumulan pelayanan. Tuhan kuatkan ibu-ibu pengurus PKP terkasih, singkirkan perasaan mereka dari membeda-bedakan, seperti yang Tuhan inginkan, selalu bersama-sama, bersatu hati, bersatu visi dan misi untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Tuhan mampukan bagi pengurus beserta seluruh anggota PKP untuk senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKP di mana dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan, ada banyak program yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya, ibu-ibu pengurus Pelkat PKP percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan mereka sedia melayani Tuhan sekalipun program yang tidak dapat dilaksanakan. Tapi dalam segala kemudahan, dari segala kemudahan multimedia yang Tuhan siapkan untuk mereka, mereka boleh tetap melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan gereja kami. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Aprianus Libat beserta para diaken, para penatua, pengurus ke-6 Pelkat, Komisi BPPJ, ajarkan kami Tuhan
untuk selalu mau bersatu hati dengan tidak membeda-bedakan, tidak melihat satu dengan lain kekurangan dan kelebihannya, tapi kami mau terus melayani Tuhan, mau bekerja dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan yang terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam keadaan, tapi kami tidak merasakan perbedaan. Kami merasakan satu persatuan yang indah di dalam Tuhan Yesus untuk terus melayani-Mu Tuhan dalam segala keberadaan kami. Mampukan dan sempurnakan kami Tuhan, segala keinginan kami, jangan dibiarkan kami menjadi sombong dan tinggi hati. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan kami yang direndahkan. Tuhan berjalan di muka kami dan kami terus mengiring Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat akan Ibu Rolanda beserta anak kekasih Margrit Rolanda dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, tolong kuatkan mereka, sehatkan mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Mary Bremer beserta adik Mika Bremer yang sekarang dalam perawatan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini, kami sudah mendengar akan pengalaman iman dari Ibu Ita Waroy. Tuhan Yesus, Ibu Ita menyatakan bahwa Tuhan Engkau begitu baik baginya. Tuhan sembuhkan dia dengan cara Tuhan yang tidak terjangkau dengan pikirannya dan juga pikiran kita semua. Tapi kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Biarlah iman percaya Ita Waroy beserta suami dan kami juga yang boleh mendengar akan kesaksian pengalaman iman Ibu Ita kekasih. Kami juga diingatkan bahwa Engkau Tuhan berkuasa dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam satu persekutuan yang indah malam ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan Yesus beserta para menteri dan jajarannya, Polri, TNI, dan semuanya di pusat hingga di daerah. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan mereka roh hikmat-Mu dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini tingkat penyebaran COVID-19 penularannya masih sangat tinggi. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang terpapar COVID-19 dan masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Tuhan hampiri mereka, berikan mereka pemulihan seturut kehendak-Mu dan seturut pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Ibu Joyce Wardana, yang dalam kelemahan tubuh dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam.
Tuhan Yesus, Engkau kenal anak-Mu. Engkau tahu apa yang dideritanya. Karena Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan hampiri kekasih kami Ibu Joyce Wardana. Biarlah Tuhan dia dikuatkan iman percayanya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Engkau ada di sebelah kanan pembaringannya, di dalam segala perawatannya, memberkati para dokter, obat-obat, serta seluruh alat-alat yang dipergunakan menjadi berkat kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan kuatkan juga akan Ibu Eli serta keluarga yang mendampinginya, sehat-sehatkan mereka. Kami tatang semua kekasih-kekasih kami dalam doa, dalam kelemahan tubuh mereka yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang tidak tersebutkan satu persatu. Tuhan tahu, Tuhan hampiri mereka. Tuhan dengar doa dan pinta mereka. Biarlah kesembuhan yang akan Tuhan berikan pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Unggul. Tuhan kuatkan, Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan muliakan, dan Tuhan kuatkan Ibu Titi, anak-anak, anak mantu beserta cucu-cucu. Biarlah mereka boleh melihat bahwa Engkau begitu mengasihi mereka. Engkau tidak akan tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pedulikan kami. Banyak yang akan kami pinta daripada-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya sebelum kami menyebut itu satu persatu, Tuhan tahu akan kerinduan kami. Untuk itu Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan dengan memindai kode QR atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Jemaat Gita Bakti nomor 71. Bismillah. Terima
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, atas berkat yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan yang kami berikan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk dalam warta PKP. Shalom, selamat malam ibu-ibu. Saya atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Ibu Penatua Daisy Kue Sompotan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu serta keluarga ibu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sarci Sigar yang menjadi pelayan liturgi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu serta keluarga ibu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pianis, song leader dan multimedia, Nona Ariel Sembiring, Nyonya Joy Sembiring, dan Bapak Tember Mula Sitompul untuk pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ita Waroy yang sudah membagikan pengalaman imannya kepada kita pada malam hari ini. Kiranya pengalaman iman Ibu Ita Waroy itu jadi kesaksian bagi kita ibu-ibu yang ada pada saat ini. Warta Pelkat PKP pada malam hari ini sesuai dengan himbauan PHM GPIB Shalom, maka kami dari pengurus membatasi juga untuk yang datang beribadah ke gereja untuk sementara waktu ini. Seperti yang sudah diumumkan di 2 minggu terakhir ini, bahwa dari MUPEL atau dari PHM sini mengundang ibu-ibu untuk mengundang ibu-ibu pembinaan tingkat dasar, karena kebetulan pengurus PKP Shalom belum pernah mengikuti pembinaan tingkat dasar ini, tetapi bukan cuma sepengurus saja yang diundang, tapi untuk semua ibu siapa yang berminat untuk mengikuti pembinaan tingkat dasar pada tanggal 10 Juli ini dapat mendaftar, dan pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 30 Juni, dan untuk kontribusinya disiapkan oleh GPIB Shalom. Untuk kegiatan program seperti yang sudah disampaikan dalam doa tadi juga, bahwa kegiatan program PKP Shalom untuk bulan Juni akhir dan Juli ini tidak bisa kami laksanakan karena penyebaran COVID yang mewabah saat ini. Nah, untuk itu kegiatan atau program yang untuk pengurus keluar tidak kami lakukan. Sekian dan terima kasih Warta Pelkat PKP pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ibu-ibu pekat PKP yang terkasih, pergilah dan jadilah ibu-ibu yang setia dalam membangun persekutuan jemaat. Dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku menebus dosa. Ku takut sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih Bu Desi. Kasih Terima Bu kasih Bu Desi firman-Nya. Terima Kasih Bu kasih Bu Desi. Santo, Joyce, Ibadah selesai. Mas Tuhan Tember, memberkati Adik kita semua. Ariel, semuanya Tuhan memberkati atas pelayanannya.
Terima kasih ibu-ibu, ibadah kita telah selesai. Tadi saya lupa sampaikan bahwa ibadah kita pada malam hari ini dihadiri oleh 34 orang, 2 orang pemudi, dan 1 orang bapak. Terima kasih Bu. Mau foto dulu ya? Lupa. Tante, kita mau foto bersama ibu-ibu. Tante Desi kita foto dulu. Dong, sini dong. Iyalah. Nanti dia terbang. Foto. Bagus ya, hijau pink-pink. Meriah. Terima kasih semua. Makasih. Makasih, Mam. Makasih Bu Desi. Stacy, thank you. Sakti, terima kasih. Thank you, Sakti. Kak Ita, cepat sembuh. Iya, makasih Bu Gue. Kak Ita cepat sembuh Kak Ita ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Sebenarnya sakitnya udah sembuh sih. Udah, tinggal ngecat rambut tuh, rambutnya dicat. Udah terima kenyataan, Mbak, Mbak. Udah tua. Nggak Udah dong. waktunya. Kalau dicat tambah muda banget. Tambah segar gitu loh. Tuhan memberkati Kak Ita ya. Terima kasih. Halo Tante Kakak Grace. Halo juga, Mbak Tante E. nih. Apa kabar, Mbak E? Baik, amin, sehat Sehat ya. Tuhan. Ya, dadah. Yuk, pamit semuanya. Mau nonton Ondin. Yuk, dadah.